Ragu, pria membagi lumpur ini seberat 500 gram per potong menjadi potongan yang sama panjangnya. Kemudian, potongan yang telah dibagi diletakkan bersama-sama untuk dikeringkan di tempat yang teduh. Setelah dikeringkan dengan baik dan dikendalikan kadar airnya, lumpur ini sudah memenuhi persyaratan pembuatan. Dengan demikian, pengrajin dapat menggunakan potongan-potongan ini sebagai bahan untuk membuat objek besar dengan keterampilan tradisional. Dan objek semacam ini memiliki nilai yang tinggi, dengan harga mencapai puluhan ribu hingga ratusan ribu. Karena ukurannya yang besar yang ingin dibuat. Sebelum membuatnya, pria pertama-tama meletakkan piringan berdiameter lebih dari 1 meter di mesin pembentuk. Dan dengan menggunakan pengukur yang teliti, ia menyesuaikan agar piringan tetap berada dalam posisi yang sejajar. Memastikan piringan berada dalam posisi horizontal. Digunakan sebagai platform untuk memperluas meja kerja mesin pembentuk dengan menggunakan piringan sebagai dasarnya. Setelah terpasang dengan baik, kemudian ditutupi dengan selembar kain. Pria mulai memukul dan membentuk lumpur yang telah diuleni seperti adonan menjadi sepotong besar adonan lumpur. Adonan lumpur yang telah terbentuk secara kasar kemudian ditempatkan di mesin pembentuk untuk terus dipukul dan diperluas. Sampai adonan lumpur terbentang dengan baik dan menutupi seluruh permukaan meja. Setelah selesai dipukul, ketebalan adonan lumpur mencapai ketebalan yang diinginkan. Dan permukaannya dihaluskan menjadi pola gelombang yang terhubung. Setelah diukur, bagian yang berlebihan dipotong untuk membentuk lingkaran yang teratur. Dengan ini, dasar objek ini sudah siap dan teknik sebenarnya baru saja dimulai. Setelah dasar ini, pria akan menggulung strip tanah liat satu persatu. Mulai dengan menempelkan strip tanah liat di sekitar tepi adonan tanah liat untuk membuat pagar lingkaran. Menghubungkan strip tanah liat di bagian bawah dengan menekannya dengan tangan. Kemudian, perlahan-lahan membentuk pagar lingkaran dengan meremas dan membentuk dinding tanah liat. Ini akan menjadi dasar yang kuat untuk proses selanjutnya. Dengan keahlian yang terampil, pagar lingkaran selesai dan membentuk bentuk bulat. Untuk membuatnya lebih teratur dan bulat, pria juga perlu merapikan dan menghaluskan keseluruhan dengan hati-hati. Untuk meratakan ketebalan tanah liat dan membentuk struktur permukaan yang melengkung. Namun, ini hanya langkah pertama dalam keseluruhan proses pembuatan. Kemudian, pria melanjutkan dengan menambah tinggi menggunakan strip tanah liat dalam bentuk cakram. Dengan menggunakan tekanan jari yang merata, tanah liat ditempelkan ke bagian bawah dan menjadi satu kesatuan. Meskipun terlihat sederhana dan nyaman, sebenarnya, menekan dan meratakan ketebalan tanah liat secara merata sangat menguji pengalaman dan keterampilan tukang. Seiring dengan peningkatan tinggi, penambahan berat juga membuat kesulitan produksi semakin meningkat. Oleh karena itu, untuk memastikan stabilitas struktur dan mencegah tanah liat runtuh, tukang juga bekerja dengan sangat teliti dan cermat. Kemudian, setelah meratakan lapisan tanah liat kedua dan membentuk diameter yang lebih besar di bagian atas, struktur ini hanya membutuhkan satu langkah terakhir sebelum selesai, yaitu, melanjutkan peninggian ke atas untuk menyempurnakan bentuk keseluruhan. Digunakan untuk menyiapkan penutupannya, sehingga membentuk dan merapikan bentuk akhir objek ini. Dengan keahlian tukang yang ulung, lapisan tanah liat ketiga segera disatukan. Menekan dan melipat lapisan tanah liat di bagian atas untuk memperluas dan memastikan diameter sesuai dengan yang diminta. Sambil merapikan keseluruhan untuk membentuk garis lengkung yang indah dan mulus. Sebuah mangkuk tanah liat besar muncul di depan mata. Namun, ini hanya separuh dari seluruh objek. Sedangkan, bahan dan cara pembuatan separuh lainnya hampir sama. Sama-sama menggunakan gulungan tanah liat untuk membentuk silinder. Yang berbeda adalah bagian bawah separuh ini kosong. Sehingga digunakan sebagai alas objek ini. Setelah alas dirapikan, kedua struktur atas dan bawah telah selesai diproses. Benar, ini adalah proses pembuatan mangkuk ikan skop. Kemudian, kita bisa menyiapkan untuk memasukkannya ke dalam tungku dan membakarnya pada suhu tinggi. Namun sebelum dibakar, untuk membuatnya lebih hidup dan memberikan makna yang indah, juga perlu mengukir pola-pola yang indah di atasnya. Dengan ukiran yang hati-hati oleh pengrajin, pola-pola tradisional yang rapi dan indah muncul dengan sempurna di atas mangkuk tanah liat. Pada titik ini, kita bisa memasukkan mereka ke dalam tungku untuk dibakar. Setelah dipanggang pada suhu tinggi 1300 derajat selama waktu yang lama, kita bisa melihat bahwa mangkuk tanah liat tidak hanya berubah menjadi warna hitam karbon yang elegan, dan suara ketukan seperti suara yang jelas dan nyaring. Menggabungkan dua bagian atas dan bawah akan menjadi sebuah mangkuk ikan skop yang lengkap. Kita tidak bisa tidak mengagumi keahlian dan kreativitas yang luar biasa dari para pengrajin.